Adi Jayani, NPM 22120168. Perkenalkan, nama saya Dian Sisya Nirwanda, NPM 22120169. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurajza dengan NPM 22120172. Perkenalkan, saya Nurul Hairunisa dengan NPM 22120176. Perkenalkan, nama saya Cynthia Delasma Putri, NPM 22120181. Kenalan sama feeder Trans Semarang yuk! Bukan travel, apalagi angkot, tapi feeder Trans Semarang. Feeder itu apa sih? Jadi feeder itu merupakan terobosan baru dari Trans Semarang yang digunakan untuk kebutuhan transportasi di Kota Semarang dengan menggunakan armada mikrobus yang menumpang sekitar 20 orang penumpang loh. Terus feeder itu fungsinya apa sih? Tentu saja biar makin banyak penumpang yang kejangkau, karena feeder ukurannya lebih kecil dari bus. Jadi bisa masuk ke jalan-jalan kecil kayak perumahan, kompleks. Setelah itu naik feeder kalian bisa banget loh nih transit dari ke koridor utama Trans atau bahkan ke rute feeder lainnya. Jadi gimana, asik kan? Tetapi tidak semua halte bisa transit ke teman-teman ya, hanya halte tentu saja. Untuk feeder ini tarifnya sama dengan bus Trans Semarang pada umumnya. Untuk tarif umum seharga Rp4.000 itu untuk yang membayar secara cash atau tunai, dan untuk Rp3.500 membayar secara non tunai. Dan ada harga khususnya loh, yaitu cuma Rp1.000, yaitu khusus untuk pelajar atau mahasiswa, lansia, balita di bawah umur 5 tahun, veteran dan penyandang disabilitas, dengan syarat menunjukkan kartu KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, kartu santri, kartu veteran, dan juga kartu KIK. Terus feeder lewatnya jam berapa aja sih? Untuk jam operasionalnya feeder dimulai dari pukul 5:30 pagi sampai 5:30 sore saja. Jadi buat teman-teman yang mau naik feeder dari perkampungan atau perumahan menuju ke jalan raya, bisa naik feeder Trans Semarang. Nah, cara naik feeder ini teman-teman bisa langsung menuju ke plang seperti ini yang ada di daerah perumahan atau perkampungan kalian. Untuk waktu menunggu feedernya itu tergantung keberuntungan kalian. Kalau beruntung ya sekitar 2-5 menit, kalau kurang beruntung ya sekitar bisa sampai 10 menit. Nah, kami punya tips nih gimana caranya supaya kalian nggak nunggu lama. Nah, caranya itu kalian download aplikasi di Play Store atau App Store kalian, namanya Trans Semarang. Nah, dari aplikasi ini kalian bisa lihat live location feeder atau dari BRT dari tempat kalian. Jadi kalau kalian naik feeder atau BRT tinggal lihat di aplikasi jarak feeder yang akan kalian naiki. Jadi ketika jaraknya sudah mau dekat, kalian bisa langsung menuju ke halte atau plang terdekat kalian. Jadi gak perlu nunggu lama dan kepanasan. Itu aplikasi ini membantu banget karena berisi panduan untuk para penumpang bus Trans Semarang. Isinya yaitu 1. Mengetahui bus Trans Semarang yang berada di mana. 2. Memberikan informasi rute tiap koridor beserta bis yang sedang beroperasi. 3. Shelter yang dekat dengan Anda. 4. Panduan untuk naik dan turun di shelter mana yang Anda akan pergi. Nah, setelah feeder datang, kalian bisa langsung naik dan membeli tiket ke petugasnya. Untuk tarif udah dijelasin di awal video ya.
Setelah mendapat tiket, kalian bisa duduk tenang dan menikmati perjalanan. Kalau kalian masih kurang paham, jangan ragu atau takut untuk tanya-tanya ke petugasnya ya. Petugasnya ramah banget kok. Karena ini kami dari Shelter GPS Geraha Permata Surya, Kampung Jamu Wonolopo mau ke UNES. Jadi harus transit dulu ke halte Sabare, lalu naik BRT menuju halte BSP untuk transit feeder lagi ke arah Gunung Pati UNES. Globalisasi telah membawa banyak dampak positif dalam mengembangkan dan meningkatkan alat transportasi umum di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa dampak positif globalisasi terhadap alat transportasi umum. 1. Peningkatan aksesibilitas. Globalisasi telah memungkinkan perluasan jaringan transportasi umum di berbagai negara. Transportasi umum yang lebih baik dan lebih luas memberikan aksesibilitas yang baik dan bagi penduduk lokal, terutama di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Ini membantu meningkatkan mobilitas masyarakat dan memungkinkan mereka untuk mengakses tempat kerja, pendidikan, layanan, kesehatan, dan reaksi dengan lebih mudah. 2. Efisiensi transportasi. Globalisasi telah mendorong pengembangan teknologi transportasi yang lebih canggih dan efisien. Inovasi dalam desain kendaraan, penggunaan energi yang lebih efisien, dan sistem transportasi cerdas telah menghasilkan alat transportasi umum yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Ini membantu mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca serta mengurangi kemacetan lalu lintas. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Alat transportasi umum yang baik dan terintegrasi dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Globalisasi telah memfasilitasi investasi dalam infrastruktur transportasi yang memadai seperti pembangunan jalan raya, kereta api, dan bandara. Lebih banyak konektivitas transportasi memperluas pasar, memfasilitasi perdagangan dan pertukaran ekonomi antar negara, dan mendorong pertumbuhan bisnis dan industri. Yang keempat, penyebaran budaya dan pemahaman lintas budaya. Globalisasi telah memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman lintas budaya melalui alat transportasi umum. Dengan lebih banyak orang yang dapat berpergian dan berinteraksi dengan budaya yang berbeda, kesadaran dan toleransi terhadap perbedaan budaya juga meningkat. Hal ini membantu memperkaya kehidupan sosial dan menyumbang pada pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan terbuka. Dampak positif globalisasi terhadap alat transportasi umum ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia. Namun, perlu diingat bahwa ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti ketimpangan aksesibilitas, kemacetan, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk terus berupaya mengelola dampak negatif dan meningkatkan keberlanjutan dalam pengembangan transportasi umum di era globalisasi. Adanya transportasi feeder Trans Semarang memiliki dampak positif yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak positif dari adanya sistem transportasi feeder Trans Semarang. Yang pertama, meningkatkan mobilitas penduduk. Trans Semarang menyediakan transportasi umum yang efisien dan terintegrasi di Kota Semarang.
Dengan adanya layanan ini, penduduk memiliki akses yang lebih mudah dan nyaman untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini meningkatkan mobilitas penduduk, memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien. Yang kedua, mengurangi kemacetan. Salah satu tujuan utama dari sistem transportasi feeder adalah mengurangi kemacetan lalu lintas. Dengan adanya alternatif transportasi umum yang andal dan terjadwal, Trans Semarang mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya. Hal ini membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi waktu perjalanan, dan memperbaiki efisiensi transportasi secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas udara. Dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya, sistem transportasi feeder Trans Semarang membantu mengurangi polusi udara. Penggunaan transportasi umum yang lebih efisien mengurangi emisi gas buang kendaraan, sehingga berdampak positif pada kualitas udara di kota. Ini memiliki manfaat langsung bagi kesehatan penduduk dan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas. Trans Semarang dirancang untuk melayani rute-rute yang strategis dan melibatkan berbagai titik penting di kota. Dengan demikian, sistem ini meningkatkan aksesibilitas ke tempat-tempat penting seperti pusat bisnis, pusat perbelanjaan, kampus, stasiun, dan terminal. Ini memberikan manfaat bagi penduduk, karyawan, mahasiswa, dan wisatawan dalam mencapai tujuan mereka dengan mudah dan tanpa repot. Yang kelima, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Sistem transportasi feeder yang efisien seperti Trans Semarang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi kota. Dengan aksesibilitas yang baik, bisnis dan perdagangan dapat berkembang lebih baik karena lebih mudah bagi penduduk dan pengunjung untuk mengakses pusat-pusat ekonomi. Ini juga mendorong investasi di sekitar rute-rute feeder, menciptakan peluang kerja dan memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Dengan adanya alat transportasi feeder Trans Semarang, Kota Semarang dapat merasakan berbagai dampak positif, seperti peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, peningkatan kualitas udara, peningkatan aksesibilitas, dan dukungan untuk pertumbuhan ekonomi. Ini memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduk, lingkungan, dan perkembangan kota secara keseluruhan.